Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini di sore hari. Kebetulan aku lagi nggak puasa. Terus aku ada lagi upload satu video, belum selesai uploadnya. And then aku sekarang lagi bikin video baru. Ya, lagi semangat-semangatnya. Gak sih, lagi sempat juga ya. Oke. Kali ini aku mau bacain journal reading, temanya adalah keadaan dia setelah menyakitimu ya. Pokoknya keadaan dia tuh kayak gimana. Kan kamu mau tahu ya. Dianya siapa aja deh ya. Bisa mantan, gebetan, pasangan kamu, seseorang dari masa lalu atau siapapun ya yang kamu pengen tahu aja ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja ya. Kita fun dan seru-seruan aja di sini. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Masih ada promo 3 pertanyaan Rp100.000, oke? Aku kasih waktu dulu buat kalian ngebayangin seseorang yang lagi kalian mau fokusin, oke? Yes. Aku nggak tahu sih mau pakai deck yang mana, pokoknya ini kalian bayangin aja. Udah, kita langsung mulai aja. Keadaan dia setelah menyakitimu. Di sini aku ngerasa kayak dia ada perasaan malu ya. Malu, ada sedihnya sedikit, tapi dia kayak menunjukkan ketegasannya dia gitu ke kamu. Kalau dia tuh tegas, misalnya sebelumnya dia udah berbicara nih, misalnya udah kayak kalian ada suatu percakapan atau conversation gitu ya sebelumnya. A, B, C, D, Z gitu ya. Dia udah ngomong panjang lebar ke kamu. Nah, maksud dia adalah setelah kalian selesai atau setelah dia menyakitimu itu ya, setelah dia ngomong banyak hal lah gitu sama kamu, itu dia mau nunjukin kalau dia tuh tegas sama kamu. Apa yang dia omongin ya udah nggak bisa diganggu gugat gitu, nggak bisa diubah-ubah sama dia. Nah itu dia kayak mau menunjukkan ketegasannya sama kamu. Tapi di sini entah kenapa aku ngerasa kayak dia ada perasaan malu ya. Kenapa dia malu? Iya, dia malu, terus dia kayak pura-pura cuek gitu sama kamu. Pura-pura cuek tuh maksudnya ya udah entah kamu sedih, galau atau sakit hati ya udah. Dia cuek aja, pura-pura nggak mau tahu gitu. Ya, karena kan tadi aku bilang dia kayak pengen nunjukin kalau dia tuh tegas. Cie. Nah, bener kan tuh di situ aku lihat nih. Tadi kan dia kayak nggak mau tahu kan, kayak nggak mau peduli sama kamu lagi gitu, cuek. Nah, begitupun dia nggak mau denger apapun yang kamu omongin, ya. Misalnya kamu ngomong apa ya, kok kamu ngomong kayak gitu sih ke dia gitu ya. Misalnya kamu ngomong gini, kok kamu ngomong kayak gitu sih ke aku, kok kamu bisa-bisanya nuduh aku A, B, C gitu ya. Terus dia kayak nggak mau dengerin kamu ngomong apapun. Entah yang kamu omongin itu bener atau enggak, menyakiti hati dia atau enggak, apapun deh yang kamu omongin, dia tuh kayak nggak mau denger, ya. Intinya apapun yang keluar dari mulut kamu, dia tuh kayak nggak mau denger, ya. Terus aku lihat di sini nggak mau dengarnya tuh kayak ada perasaan sebel atau kesel gitu. Aku nggak ngerti kenapa dia punya perasaan kayak gitu ke kamu ya, karena kan keadaan kalian pasti hubungannya macem-macem dong, beda-beda ya. Tapi di sini dia ada keraguan. Keraguan tuh apa ya, misalnya ya dia udah mutusin kamu nih, tapi ragunya kayak setelah putus sama kamu nanti dia dapat pengganti lagi nggak ya gitu. Nanti dia cepet move on atau enggak ya. Pokoknya ada keraguan deh. Aku lihatnya di sini. Ya. Tapi dia tuh kayak berusaha menguatkan dirinya juga. Nah, setelah dia menyakitimu, dia udah anggap kayak kamu masa lalunya, ya udah semua apapun yang kemarin itu seakan menurut dia itu hal-hal yang udah berlalu, masa lalu buat dia. Tapi kadang sesekali dia mikirin sih,
ya kalau misalnya dia lagi sendirian atau dia lagi ngelamun gitu, dia suka kepikiran kamu, hal-hal yang kemarin kalian lalui bareng-bareng gitu ya. Iya, masih suka ini sih kayak ngelamun, ada momen-momennya dimana dia ngelamun atau kepikiran gitu ya, terutama kalau dia lagi sendiri. Aku lihat di sini kayak dia sakit hati atau enggak ya. Aku ngerasanya gini sih, mungkin kalian ada perdebatan ya, terus dia kayak berusaha apa ya, memendam deh. Misalnya kalian debat terus dia ada tersinggung kata-kata mungkin ya, walaupun kamu mungkin nggak ngerasa karena ya aku kan nggak nyakitin dia, ya kita kan nggak tahu kalau dia tersakiti kan. Namanya perasaan dan hati seseorang kan cuma dia aja yang tahu. Nah mungkin kalian ada debat, ada beda prinsip atau beda pandangan. Nah itu tuh dia kayak ada sedikit sakit hati mungkin ya, tersinggung. Nah tapi dia berusaha memendam rasa sakit hatinya itu. Iya, aku ngerasanya gitu sih. Terus dia pasrah aja sih setelah itu, kayak ya udahlah, apapun yang terjadi terjadilah, aku pasrah aja gitu. Dan dia juga ngerasa kan nggak bisa ngelakuin apa-apa. Tuh ada kartunya kan tuh, 2 kartu. Kalau yang bilang tuh dia pasrah dan dia ngerasa nggak bebas buat ngelakuin ini itu gitu ya, tentang hubungannya sama kamu, tentang kamu juga ya. Dia ngerasa nggak punya pilihan harus apa, kayak stuck aja gitu. Kalau dalam ujian kan ada pilihan ganda, nah dia nih ngerasa nggak ada pilihan apa-apa, ABC itu nggak ada. Jadi makanya kamu ngerasanya dia pasif atau nggak ngelakuin apa-apa ya, karena dia ngerasa nggak punya pilihan jalan apapun. Tapi aku lihat di sini dia kayak masih suka memantau kamu ya, kayak memantau kamu atau sesekali kayak mau tahu tentang kamu, masih mau tahu tentang kamu, masih kepo ya kayaknya nih. Iya, masih kepo, tapi dia berusaha kayak menutup diri dari kamu. Ya, istilahnya kayak ya udahlah, close book lah, apapun yang terjadi ya, kenangannya sama kamu udah close aja gitu. Dia berusaha tenang, menenangkan diri juga, terus dia fokus lagi ke tujuan-tujuan hidupnya ya. Di sini ada kartu The Star soalnya. Dia jadi fokus lagi ke tujuan hidupnya, ke mimpi-mimpinya dia, misalnya ke pekerjaan atau ke finansial ya. Ada rasa di mana kayak apa ya, dia kayak butuh perhatian seseorang. Nggak tahu, tiba-tiba dia kayak ngerasanya gitu, karena kan dia mungkin kesepian atau sendirian ya, makanya dia kayak ngerasa butuh perhatian seseorang ya. Terus dia kadang masih ada perasaan baper ya. Iya, aku lihat dia kayak masih ada perasaan baper. Entah masih ada sisa perasaan dari kamu ya, atau misalnya ya entah dia masih ada sisa perasaan ke kamu atau apa nih. Dia kayak masih ada baper sih, tapi dia pura-pura tenang aja gitu, pura-pura tenang, kalem, santai, kayak nggak terjadi apa-apa ya. Terus kalau misalnya dia, ini kan temanya keadaan dia setelah menyakitimu ya, ya berarti mungkin dia menyakiti kamu. Entah gimana dia mungkin terjadi sesuatu sama dia ya. Nah dia berpikir kalau dia tuh kayak dapat karmanya dari kamu. Di sini ada kartu Judgment soalnya. Jadi kayak aku ngerasa dia terjadi sesuatu sama dia, terus dia ngerasa apakah ini sebuah karma ya, karena dia pernah menyakiti kamu. Iya. Nah, kan keadaan setelah menyakiti kamu, aku ngerasa dari beberapa dari kalian ada yang masih komunikasi, ada yang udah nggak komunikasi. Nah di sini perasaannya dia adalah dia tuh kayak masih pengen baik sama kamu, masih pengen baik, masih pengen welcome gitu ya, kayak masih pengen apa ya, kayak bantu kamu lah atau berinisiatif gitu. Misalnya kamu kabarnya gimana, butuh sesuatu atau apa gitu, masih ada perasaan-perasaan yang kayak dia anggap tuh kamu kayak masih deket gitu sama dia ya, rasanya kayak gitu. Terus aku lihat di sini juga ada sebagian dari mereka ada yang dekat sama orang lain ya. Sebagian dari mereka setelah menyakiti kamu, dia dekat sama orang lain, tapi aku ngerasa
ada 10% atau 20% dari mereka sebelum mereka menyakiti kamu, atau misalnya kamu putus sama dia atau kamu selesai. Nah, sebelum dia putus atau selesai sama kamu, dia ada yang udah deket sama orang lain sih, aku ngerasanya. Iya, dia deket sama seseorang. Terus dia tuh kayak lagi PDKT mungkin ya, kayak lagi deket sama seseorang, mungkin juga lagi PDKT, terus kayak lagi pengen fight juga sih buat orang itu. Tapi ini energinya campur ya, bisa jadi dia pengen fight sama hubungannya sama orang lain, bisa jadi dia juga pengen fight buat ini ya, aspek kehidupan dia yang lain, misalnya karirnya gitu ya. Iya, tapi jiwa-jiwanya dia tuh kayak pengen berjuang buat hidupnya sendiri. Karena ajan, nanti kita lanjut lagi ya. Aku lihat di sini dia masih suka memantau kamu ya dari kejauhan. Dia masih suka memperhatikan kamu dari kejauhan, kayak masih ada perasaan-perasaan apa ya? Kayak pengen tahu, kagum. Itu masih ada perasaan apa sih, kayak percikan-percikan di hatinya tuh masih ada ya. Perasaannya juga masih ada, aku ngerasanya masih ada sisa-sisa perasaan lah ya. Dan entah gimana dia kan pasrah nih ya, dia pasrah, terus dia juga kayak ngerasa capek sama semuanya, apapun yang terjadi dalam hidup dia gitu. Tapi entah gimana ketika dia pasrah, ketika dia kayak pasrahin aja semuanya tuh, terus dia ngerasa lebih happy gitu ya. Pasti kalian kesel ya, udah dia yang menyakiti kok jadi dia yang happy gitu ya. Nah, aku lihat di sini dia memang kayak pasif ya, kayak nggak mau berbuat apa-apa nih, kayak udah angkat tangan gitu, kayak udah hands up lah soal hubungannya sama kamu gitu. Kayak ya udahlah, nggak tahu harus gimana. Aku ngerasa juga dia kayak memberi batasan sama kamu ya. Ada merasa kayak dia pengen melepaskan kamu, melepaskan hubungannya sama kamu ya. Tuh, di sini dia kayak menutup diri. Di sini kayak dia menutup diri, menutup hatinya dari kamu. Kayak menutup diri dan menutup hati tuh ada rasa kayak dia memberanikan dirinya sih. Kayak dia berusaha memberanikan dirinya, kayak udahlah, udahin aja nih, close book aja tentang kamu, tentang hubungannya sama kamu. Kenapa dia memberanikan diri? Karena ya dia sebenarnya nggak seberani itu, nggak senekat itu buat menutup dirinya dari kamu gitu ya. Karena kan ada yang masih ada perasaan nih, tadi aku lihat di sini. Di sini dia lagi fokus sama finansial ya, finansial atau karir atau apapun yang berhubungan sama materi. Lumayan stres, lumayan kepikiran ya, mungkin ada masalah juga kali ya. Sama keuangan, sama pekerjaan, atau sama pendidikan ya kalau dia masih kuliah ya. Dia ngerasa hidupnya tuh nggak banyak perubahannya setelah menyakiti kamu atau mungkin setelah menjauh dari kamu ya. Iya, hidupnya dia ngerasa nggak ada perubahan, tapi dia ngerasa tuh kayak ada perubahan. Maksudnya gini, hidupnya dia ngerasa gini-gini aja nih, mungkin setelah menyakiti kamu, setelah menjauh dari kamu. Tapi perubahannya tuh maksudnya kayak yang tadinya ada kamu, terus nggak ada kamu gitu loh maksudnya ya. Pasti kan berubah 180 derajat dong, ya. Kayak yang biasanya ada kamu yang selalu ngabarin, misalnya selalu ada kamu yang komunikasi sama dia, chat-chatan sama dia, terus akhirnya berubah 360 derajat, kayak nggak ada komunikasi sama sekali gitu, nggak ada chat-chatan sama kamu. Nah itu kan dia ngerasa berubah di sana. Tapi untuk hidupnya sendiri dia ngerasa tuh nggak ada perubahan gitu. Paham ya maksud aku ya? Jangan ada yang bilang nanti kok ada perubahan, kok nggak ada perubahan, maksudnya apa ya? Itu aku contohin ya, biar aku nanti nggak dijudge sama kalian ya. Tapi kalau kalian udah subscribe lama sih, teman-teman subscriber lama aku di sini pasti nggak ngejudge aku ya. Biasanya tuh yang suka underestimate tuh yang baru subscribe, atau misalnya yang baru nyimak video aku ya, anak baru gitulah ya.
terus langsung ngejudge, kok gini kok gitu gitu ya, yang belum kenal aku. It's okay, nggak apa-apa. Aku lihat di sini dia kayak ingin komunikasi sama kamu. Ada rasa dia mau komunikasi, pengen mulai komunikasi, kayak pengen kirim pesan atau berkabar sama kamu. Iya, pas dia lagi moodnya enak, itu dia kayak gitu pikirannya. Terus dia banyak merenung, banyak cari pencerahan. Kan masih ada perasaan sisa-sisa ini nih, kayak masih gelisah gitu sesekali. Nah, ya pasti inilah, ada perasaan khawatir, gelisah, galau. Banyak tuh pertanyaan di kepalanya, tentang ini, tentang itulah ya. Terus dia cari pencerahan. Terus aku lihat di sini, dia kayak ada dekat sama seseorang ya, ada dekat sama yang lain. Ada sebagian dari mereka yang memang cepat move on dari kamu ya. Ini kalau setelah dia menyakiti terus kalian putus ya, bener nggak? Atau setelah dia menyakiti terus kalian menjauh. Nah, dia ini dekat sama yang lainnya, kan tadi aku udah bilang. Nah itu, dia mungkin ada perasaan sama yang lain. Iya, ada seseorang yang merespon dia, yang punya perasaan juga sama dia. Sebagian dari mereka memang udah move on dari kamu, tapi sebagian dari mereka kayak belum move on dari kamu. Tapi ya mereka tuh memang dekat sama yang lain walaupun belum move on ya. Ya bisa aja mungkin itu caranya mereka buat cepat move on dari kamu, caranya mereka buat apa ya istilahnya ya, cepat healing gitu. Jadi mendatangkan seseorang yang baru di dalam hidupnya dia gitu. Tapi dia ini masih berat ya buat ngejalanin hubungan yang baru sama orang lain. Nah itu juga yang bikin dia berat buat memulai hubungan yang baru. Makanya kadang ada rasa dimana dia tuh kayak maju mundur hubungannya sama orang. Dia ngerasa deket, tapi kadang dia berat ya. Nah itu yang bikin dia menjauh juga gitu ya. Terus aku lihat di sini dia masih suka kebayang-bayang soal kamu sih. Masih suka kebayang soal kamu, tapi dia juga di sini kan kayak jaga jarak ya, membatasi diri dari kamu. Kalau pas waktunya dia kebayang, dia tuh pengen komunikasi, pengen kasih kabar atau kirim pesan ke kamu ya, chat atau ya kayak pengen komunikasi lah sama kamu. Kalau misalnya dia ada simpan foto-foto kamu ya, ini dia kayak lagi buka foto-foto kamu, dia kayak lagi ingat-ingat, lagi mengingat kamu gitu ya, lagi senang aja gitu buka foto-foto kamu, ingat kenangannya sama kamu. Kalau misalnya dia nggak punya foto kamu ya, dia buka sosial medianya kamu, mungkin lihat-lihat foto atau lihat profile pic sosial media ya, kontak kamu mungkin. Iya, pokoknya dia kayak lagi lihat-lihat lah sesuatu tentang kamu. Iya, aku lihatnya sih rasanya ya foto ya, kalau dia masih nyimpan foto-foto kamu. Pas dia lagi lihat foto-foto kamu, kenangannya sama kamu, itu dia jadi happy, jadi seneng aku lihatnya. Terus di sini dia berusaha buat menghibur dirinya ya, menghibur dirinya sendiri ya, karena kan di sini dia galau nih, tuh ada kelihatan dia galau ya, nggak stabil nih emosionalnya, dianya juga nggak stabil. Makanya di sini dia kayak mencoba menghibur dirinya ya, berusaha bangkit ya, berdiri sendiri lagi, ngelakuin apapun sendiri. Tapi dia masih suka kepikiran kamu, terutama kalau dia feminin, dia masih suka kepikiran kamu ya. Dan hatinya tuh nggak tenang, hatinya, pikirannya nggak tenang, tapi terutama hatinya yang nggak tenang. Makanya di sini dia kayak banyak sendiri, menyendiri, menenangkan dirinya ya, membuat hatinya lebih tenang lagi. Banyak juga dari mereka yang kayak lebih mendekatkan diri ke Tuhan ya, banyak doa gitu. Pokoknya jadi lebih religius deh. Soalnya tuh hatinya nggak tenang, jadi ngerasa hidupnya nggak tenang gitu ya, pikirannya juga. Di sini ada yang ngerasa kayak terpuruk, sedih, baper ya. Bapernya tuh cukup dalam, sendirian, menyendiri. Makanya kalau lagi sendiri tuh baper banget dia. Di sini aku ngerasa kayak dia butuh perhatian ya.
butuh perhatian seseorang. Kalau misalnya dia udah deket sama orang lain, udah di-link sama orang lain, ya ada sih seseorang yang memperhatikan dia gitu. Kalau ada yang perhatian ke dia sih ya dia merespon ya. Merespon tapi dia nggak membalas perhatian balik ke orang itu ya. Di sini dia berusaha bertahan sama hidupnya. Kalau aku bilang sih keadaannya nggak baik-baik aja ya. Ya, makanya dia kayak mencoba buat bertahan. Entah bertahan nggak komunikasi sama kamu, entah bertahan dengan ketegasannya gitu ya. Kalau misalnya kayak dia pernah mengungkapkan pengen selesai sama kamu, atau ya dia bertahan dengan itu prinsip-prinsipnya dia sendiri, atau dia bertahan dengan bertahan tuh maksudnya dia mencoba buat survive. Kalau dia nggak baik-baik aja kan ya dia harus survive dong, harus bertahan dong dengan kondisinya yang berusaha supaya baik-baik aja. Ya maksudnya dia tuh berusaha buat survive karena ya dia nggak baik-baik aja kondisinya gitu. Tuh lihat di sini dia kayak ada memohon gitu ke semesta, entah dia berharap apa. Ya bisa jadi ya dia punya harapan-harapan buat hidupnya. Tapi di sini sebagian dari mereka berharap kamu yang deketin dia, kamu yang komunikasi gitu, mulai komunikasi ke dia. Karena kan aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak gengsinya tuh tinggi, egonya tinggi. Jadi nggak mungkin kayak mereka mulai komunikasi duluan gitu ke kamu. Apalagi kalau mereka yang udah menyakiti kamu, udah mereka yang mutusin kamu, menghilang gitu. Terus kayak nggak mungkin kan mereka mulai komunikasi duluan ke kamu ya. Tidak mungkin ya, karena impossible. Tidak mungkin karena impossible. Pokoknya nggak mungkin lah kalau orang egonya tinggi dan gengsian itu nggak mungkin mulai komunikasi duluan ya. Kalian paham lah. Ya. Terus aku lihat di sini nih dia kayak pengen bertransformasi, punya kehidupan yang baru. Dia kayak pengen berubah hidupnya menjadi memulai lembaran hidup yang baru ya. Iya. Lebih membuka diri, nih dia kayak pelan-pelan mulai membuka dirinya, mencoba buat terbuka, mencoba buat lebih ekspresif. Kalau misalnya dia punya perasaan ke seseorang ya, dia mencoba buat kayak mengungkapkan perasaannya, menawarkan perasaannya. Kalau misalnya dia ada perasaan, aku sih ngerasanya dia kayak punya feeling atau perasaan ke seseorang. Terus dia kayak mencoba terbuka ke orang itu, menawarkan perasaannya atau mungkin mengungkapkan perasaannya. Atau bisa juga menawarkan sebuah hubungan gitu, kalau dia mau punya hubungan yang baru sama orang lain. Ya, gitu. Tuh, di sini kayak dia ngerasa kayak lagi pengen maju atau berusaha maju, mungkin ada sesuatu yang dia inginkan di situ. Aku ngerasanya, tapi dia agak hati-hati sih ya. Ya, dia baper, tapi dia agak hati-hati nih buat menjatuhkan hatinya ke seseorang ya. Buat dekat lagi ke seseorang, dia cukup hati-hati. Entah gimana ya, walaupun dia ada feeling sama seseorang, dia tuh lebih banyak memantau, kayak diam aja, kayak memperhatikan keadaan. Ya. Di sini dia ngerasain sakit hati loh. Entah kenapa dia ngerasain sakit hati di sini. Makanya kan yang tadi aku bilang ya, dia ada perasaan baper. Aku ngerasa bukan kamu sih nyakitin dia, mungkin seseorang ya. Bisa jadi seseorang yang lagi dekat sama dia, atau bisa jadi kayak orang-orang terdekat atau teman-temannya dia nih yang menyakiti dia ya. Iya. Makanya pas dia lagi kayak down atau merasa tersakiti sama orang lain, dia kayak lagi inget kamu nih. Terus dia kayak ada kepo-kepoin kamu nih, aku ngerasanya gitu. Iya. Dia menjadi tertutup sih setelah dia nyakitin kamu, apalagi kalau misalnya kalian menjauh ya, nggak komunikasi. Ini dia jadi lebih tertutup ke sekitarnya. Terus di sini entah gimana dia ada perasaan rindu sama kamu, rindu, kangen sama kamu. Tapi dia ngerasa koneksinya sama kamu ini belum lepas, kayak masih terikat atau ketarik gitu ya. Kayak kalian ada seperti magnetic attraction gitu, kalian kayak saling tarik menarik. Koneksinya kayak gitu juga, susah lepas ya. Koneksi yang toksik atau negatif mungkin ya, bisa kayak gitu. Kok bukan koneksi yang positif maksudnya menurut dia, tapi ini kenapa ketarik-tarik terus energinya gitu. Setelah dia menyakiti kamu, berarti dia kan melakukan kesalahan nih ya. Dia banyak introspeksi, aku lihatnya banyak introspeksi,
banyak melihat ke dalam dirinya gitu ya. Kira-kira dia tuh apa ya, yang harus diperbaiki, kurangnya tuh apa, atau dia tuh ada salahnya apa ya. Tapi dia sadar sih di dalam dirinya tuh ada energi negatif atau jiwa dia yang negatif. Entah siapa, pokoknya dia ngerasanya kayak gitu. Ada sesuatu yang negatif di dalam dirinya, entah dia anxiety, entah dia overthinking, entah dia memang apa ya, ada perasaan cemas atau gelisah karena kan berbuat salah sama kamu nih, pasti nggak tenang dong, ya kan. Nah di sini dia kayak lagi mempertimbangkan sesuatu nih, ya, kayak ada yang dia pertimbangkan. Dia pengennya gini, maksudnya pengennya ya dia happy, kamu juga happy gitu, jangan ada yang tersakiti maksudnya mah. Tapi entah gimana, dia ada perasaan-perasaan yang sebenarnya dia juga nggak tunjukin ke kamu. Entah dia galau, entah dia sedih, entah dia baper, tapi dia nggak tunjukin ke kamu. Nggak dia tunjukin juga ke orang-orang sekitarnya, nggak mungkin kan. Gitu. Aku lihat sebagian dari mereka nih pada kayak ini ya, anxiety ya, aku ngerasanya anxiety, kacau pikirannya juga. Terus mereka kayak ada perasaan-perasaan takut gitu ya, takut apa gitu, kayak ada sesuatu yang kayak mereka khawatirkan sampai mereka tuh susah tidur ya, susah tidur, pola tidurnya jadi nggak baik. Terus mereka jadi apa ya, tertutup, jadi dingin, menutup diri dari sekitarnya juga. Mereka coba menenangkan diri di sini, aku lihatnya jadi males. Mereka tuh jadi males sama keadaan sekitarnya, jadi nggak peduli sama keadaan sekitarnya, lebih pilih menyendiri, tenangin diri, menenangkan diri sendiri. Dan aku lihat di sini ya, di akhir-akhir ini entah gimana ya, mungkin awal-awal setelah dia nyakitin kamu ya dia ngerasa kayak free, bebas gitu ya, ada kebebasan, mungkin lepas dari kamu atau menjauh dari kamu. Tapi kan lama-lama dia mungkin berpikir gitu ya, lama-lama mungkin dia kayak ada perasaan kosong, kesepian atau hampa gitu ya, sendirian. Makanya aku ngeliat di sini kayak dia sering gitu ngerasain anxiety, khawatir, cemas atau gelisah ya. Pokoknya pikirannya sih nggak terlalu tenang menurut aku ya. Terus dia kayak jauh gitu dari lingkungannya, dari sekitarnya. Dan aku lihat di sini dia kayak lebih pasrah ya sama hidupnya. Pasrah, nggak tahu harus gimana, ya udahlah gitu aja. Lebih ke situ sih aku lihatnya. Kayak pasrahin aja semua apapun yang terjadi. Tapi sikapnya dia jadi dingin sama sekitarnya. Ya, cuek. Cuek, nggak terlalu peduli karena dianya aja tuh pikirannya nggak tenang. Anxiety sih, aku ngerasa banyak dari mereka anxiety dan sulit tidur, jam tidurnya jadi berantakan, pola tidurnya berantakan juga ya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak dan inisial hurufnya di antara zodiak dan nama kalian ada huruf Q, T, B, C, V, K, X, F, H, ada huruf G, E, R, P. Zodiaknya ada zodiak Leo, Taurus, Aries, Cancer, Gemini, Pisces ya. Oke, itu aja ya gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, man and soul. Bye-bye.